Di jantung kota Jakarta yang tak pernah tidur, menjulang megah sebuah menara futuristik bernama Arcana. Bukan sekadar gedung pencakar langit biasa, Arcana adalah pusat saraf global, markas besar Global Information Network, GIN, sebuah entitas yang mengelola dan memfasilitasi arus informasi masif di seluruh dunia. Disinilah denyut nadi dunia terasa paling nyata, di mana teknologi telekomunikasi menjadi denyutnya, dan muatan informasi adalah darah yang mengalirinya. Anya, seorang arsitek informasi terkemuka di GIN, menatap hologram peta dunia yang berdenyut di depannya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, mewakili kota, server, jaringan satelit, dan individu, terhubung oleh garis-garis energi yang tak terlihat. Telekomunikasi, bisiknya, suaranya sedikit tenggelam oleh dengungan lembut server di belakang dinding kaca, adalah urat nadi peradaban modern. Tanpa itu, kita kembali ke abad kegelapan digital. Bagi Anya, pekerjaannya lebih dari sekadar mengelola data. Ini tentang membentuk narasi, menyederhanakan kompleksitas, dan memastikan bahwa setiap bit informasi yang dikirimkan tidak hanya diterima, tetapi juga dipahami dan relevan bagi penerimanya. Di era teknologi komputer yang semakin canggih ini, telekomunikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak. Komputer berbicara dengan komputer lain, berbagi triliunan byte data setiap detik, membangun jembatan digital yang memungkinkan perdagangan, ilmu pengetahuan, hiburan, dan interaksi sosial. Namun, Anya tahu, jembatan ini hanya sekuat muatan yang melintasinya. Muatan informasi, begitu ia sering mengulangi pada timnya, adalah faktor pendorong utama implementasi teknologi kita. Kita bisa memiliki jaringan tercepat di galaksi, tetapi jika informasi yang kita kirimkan tidak jelas, tidak akurat, atau tidak relevan, semua itu sia-sia belaka. Hari itu, kantor pusat GIN terasa lebih tegang dari biasanya. Sebuah anomali magnetik yang belum pernah terjadi sebelumnya telah terdeteksi di dekat matahari. Data awal dari Observatorium Antariksa menunjukkan potensi suar matahari, solar flare, raksasa, yang bisa mengganggu, bahkan melumpuhkan, jaringan telekomunikasi global. Bima, kepala insinyur jaringan GIN, mendekati Anya, wajahnya keruh. Anya, sinyal dari S23 sudah mulai goyah. Prediksi awal menunjukkan badai geomagnetik kelas 10, mungkin X+. Kita bicara tentang potensi kerugian infrastruktur yang masif. Anya mengangguk, matanya tak lepas dari peta hologram yang kini menunjukkan beberapa titik merah berkedip, menandakan gangguan awal. Sudah berapa banyak pembaruan protokol darurat yang kita siapkan, Bima? Semua sudah aktif. Filter data anomali, routing ulang otomatis, cadangan serat optik, bahkan jalur komunikasi kuantum eksperimental kita siap siaga. Tapi, skala ini, Anya, belum pernah terjadi. Bima menghela napas. Kita bisa memastikan saluran tetap terbuka, setidaknya sebagian. Tapi bagaimana dengan apa yang akan kita kirimkan? Ini akan menjadi tsunami informasi yang kacau. Anya menatap keluar jendela, memandang cakrawala kota yang keperakan. Itulah tugas kita, Bima. Bukan hanya menjaga pipa tetap utuh, tapi memastikan air yang mengalir di dalamnya bersih, jernih, dan berguna. Muatan informasinya harus sempurna. Beberapa jam kemudian, matahari menggeram. Suar raksasa meletus, memuntahkan gelombang partikel bermuatan energi tinggi yang melaju menembus ruang angkasa, menuju bumi. Di sana, lampu-lampu di ruang kontrol mulai berkedip
Kedip, layar-layar memancarkan data yang tak terbaca, dan alarm mulai berbunyi. Badai geomagnetik mencapai atmosfer, teriak seorang analis. Satelit komunikasi lintasan rendah mulai mati satu persatu. Jaringan seluler di belahan bumi timur lumpuh total. Kekacauan pecah. Program hanya kini dipenuhi titik-titik merah yang meluas, jalur-jalur koneksi terputus, dan pesan darurat yang membanjiri sistem mereka. Data mentah mengalir tanpa henti. Laporan kerusakan, permintaan bantuan, berita panik, dan spekulasi liar. Ini adalah skenario terburuk yang pernah mereka bayangkan. Kita kehilangan 40% kapasitas telekomunikasi global dalam waktu kurang dari 1 jam. Bima berteriak, suaranya tegang di tengah hiruk-pikuk. Server di Tokyo, New York, dan London sedang berjuang. Kita harus memprioritaskan. Prioritaskan apa? Bima? Tanya Komandan Sari. Kepala Gin, suaranya tenang tapi penuh tekanan. Setiap orang membutuhkan informasi. Pemerintah butuh data tentang infrastruktur penting. Rumah sakit butuh panduan darurat medis. Masyarakat butuh tahu apa yang terjadi dan bagaimana menyelamatkan diri. Ini semua adalah muatan informasi yang krusial. Hanya melangkah maju, tangannya memutar tombol kontrol hologram. Betul, Komandan. Tetapi di saat kapasitas terbatas dan ancaman panik, kita tidak bisa memberikan semua informasi. Kita harus memberikan informasi yang tepat. Informasi yang dirancang dengan benar, yang fokus pada tindakan, bukan pada kepanikan. Ia mulai melihat titik-titik di peta yang masih memiliki koneksi parsial. Bima, kanal komunikasi yang paling stabil, meskipun terbatas, diarahkan ke jalur darurat. Kita akan menggunakan ini untuk mengirimkan paket data ultra padat. Tim, kita tidak bisa hanya membuang data mentah. Kita harus mengidentifikasi 5 informasi paling krusial untuk setiap wilayah yang terdampak parah. 5 informasi, seorang analis muda bertanya, ragu. Bagaimana kita bisa meringkas seluruh situasi menjadi 5 poin? Kita tidak meringkas situasinya, hanya menjelaskan dengan tegas. Kita meringkas kebutuhan pengguna. Apa yang paling dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang kehilangan komunikasi? Apa yang paling dibutuhkan oleh tim penyelamat yang bergerak di lapangan? Apa yang paling dibutuhkan oleh keluarga yang terputus dari dunia luar? Hanya mulai memimpin. Untuk pemerintah, status pasokan energi kritis, jalur evakuasi yang masih berfungsi, dan titik kumpul darurat yang aman. Untuk tim penyelamat, peta rute alternatif dengan perkiraan waktu tempuh, lokasi sumber daya medis terdekat, dan daftar prioritas misi. Untuk publik, 1 instruksi keselamatan yang jelas, lokasi tempat penampungan terdekat, dan frekuensi radio darurat yang masih aktif. Ini adalah tantangan besar dalam desain informasi. Mereka harus mengambil data kompleks tentang kerusakan infrastruktur, laporan cuaca antariksa, dan model perilaku massa, lalu menyaringnya menjadi instruksi yang sederhana, ringkas, dan dapat ditindaklanjuti. Ini membutuhkan lebih dari sekadar algoritma. Ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia di bawah tekanan, serta keterbatasan saluran komunikasi yang tersisa. Bima dan timnya bekerja memindai setiap koneksi yang masih hidup, mengalihkan bandwidth yang berharga, dan bahkan mengaktifkan kembali beberapa sistem radio gelombang pendek analog yang sudah lama tidak terpakai, sebagai jalur komunikasi cadangan terakhir. Sementara itu, tim hanya menyaring informasi,
membuat visualisasi data minimalis yang dapat dimuat cepat, dan menulis pesan-pesan yang tepat dalam berbagai bahasa, memastikan nada yang menenangkan tetapi informatif. Jalur ke Filipina terbuka. Hanya 10 kbps, tapi stabil, teriak Bima. Kirimkan paket, instruksi evakuasi pesisir, versi 1.2, perintahnya. Pastikan ada peta interaktif offline dan kontak darurat lokal yang dienkripsi. Prioritaskan ke ponsel satelit militer dan stasiun radio darurat. Data sensor Eropa menunjukkan lonjakan radiasi di zona tertentu. Lapor analis lainnya. Jangan hanya mengirimkan angka-angka, kataannya. Rancang muatan informasinya. Zona peringatan radiasi. Tetap di dalam ruangan. Tutup semua ventilasi. Lalu sisipkan peta area terdampak dalam format gambar by. Jam berlalu dalam tegangan yang mencekam. Komunikasi adalah medan perang, dan informasi adalah senjata mereka. Mereka tidak bisa memberi semua orang apa yang mereka inginkan. Mereka bisa memastikan setiap orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan cara yang paling efektif. Mereka merancang muatan informasi dengan presisi bedah, mempertimbangkan setiap milidetik transmisi dan setiap bit data. Akhirnya, badai geomagnetik mulai mereda. Seperti embusan napas raksasa yang kelelahan, matahari tenang kembali. Telekomunikasi global perlahan mulai pulih, sinyal-sinyal kembali berdenyut, dan titik-titik cahaya di peta hologram hanya mulai kembali membentuk jaringan yang utuh. Kerugian memang besar. Infrastruktur hancur, komunikasi terputus selama berjam di banyak tempat, dan ekonomi global terguncang. Tetapi, di tengah kehancuran itu, ada juga cerita-cerita tentang kelangsungan hidup yang luar biasa. Kisah-kisah tentang desa-desa yang berhasil bertenaga surya setelah menerima instruksi darurat tentang cara mengaktifkan panel mereka dari pesan GIN. Tentang tim SAR yang menemukan korban berkat peta alternatif yang dikirimkan. Tentang keluarga yang selamat dari tsunami kecil karena menerima peringatan dini yang jelas tentang langkah-langkah evakuasi. Di ruang yang kini lebih tenang, Komandan SAR mendekati Anya. Kerja bagus, Anya. Kita berhasil menyelamatkan jutaan nyawa. Itu semua berkat pemahamanmu tentang kekuatan informasi. Anya tersenyum, kelelahan tetap puas. Teknologi komunikasi adalah kanal, Komandan. Teknologi komputer adalah alat. Tapi muatan informasi, bagaimana kita merancangnya, bagaimana kita mengemasnya, dan memenuhi kebutuhan pengguna, itulah yang mendefinisikan dampaknya. Di era semakin terhubung, seni merancang informasi yang benar bukan lagi kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk bertahan hidup. Peristiwa itu menjadi titik balik bagi GIN dan dunia. Pelajaran pahit itu memperkuat keyakinan bahwa investasi dalam infrastruktur telekomunikasi dan komputasi harus diimbangi, bahkan mungkin dilampaui, oleh investasi dalam arsitektur dan desain informasi. Standar baru ditetapkan untuk komunikasi krisis, menekankan kesederhanaan, kejelasan, dan relevansi. Anya, yang kini dijuluki penyelamat informasi, terus memimpin timnya. Ia tahu bahwa tantangan berikutnya akan datang. Badai mungkin akan kembali, atau mungkin ancaman lain akan muncul. Namun, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana muatan informasi harus dirancang dengan benar, GIN dan dunia siap untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks, di mana setiap bit data yang dikirimkan memiliki tujuan, dan setiap pesan memiliki makna yang mendalam.
Mereka telah belajar bahwa di dunia yang terhubung secara global, informasi yang tepat, di tangan yang tepat, pada waktu yang tepat, adalah kekuatan paling fundamental.